Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji syukur kita naikkan selalu pada Tuhan kita Yesus Kristus karena kasih-Nya dan juga karena bimbingannya sampai hari ini kita boleh bersama-sama diperkenakan untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Terbukti pada hari ini di tengah-tengah musibah atau pandemi COVID-19, kita sebagai jemaat Tuhan masih bisa bersama-sama untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan meskipun melalui video ataupun ibadah online. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, seperti kita ketahui bersama, saat ini kita masih mengalami masa-masa yang sulit, khususnya bagi negara kita dan juga masyarakat kita serta jemaat kita tentunya. Beberapa hari yang lalu, Presiden Republik Indonesia bahkan membuat satu kepres bahwa kita dalam suasana bencana nasional. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sesuai dengan himbauan pemerintah dan juga himbauan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, saat ini kita tetap melakukan ibadah maupun kegiatan-kegiatan gerejawi dengan cara video dan juga ibadah online. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, di hari Minggu ini pula kita juga akan bersama-sama melakukan ibadah di seluruh Indonesia dan khususnya di jemaat kita di sini melalui ibadah video ataupun online. Bapak, Ibu yang terkasih, Majelis Gereja juga senantiasa menghimbau bahwa kita harus senantiasa hidup sehat, hidup dengan pola sehat, menjaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari berkumpul massa yang cukup banyak. Kalau toh kita harus berpergian, itu pun dengan tujuan yang sangat penting, dan jangan lupa gunakan masker. Baik Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah pada hari ini. Kita bersama-sama sebelumnya kita tuntun dalam doa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dan kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena sampai hari ini Tuhan Engkau menyertai kami dalam segala keadaan. Meskipun saat ini Tuhan Engkau tahu Tuhan begitu sulit masa-masa yang kami lalui, tetapi kami yakin Tuhan Engkau tetap menyertai kami dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Engkau menjaga kami Tuhan, sehingga di masa-masa ini Tuhan Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa kami dekat dengan Engkau, untuk senantiasa kami bersatu padu dengan sesama, untuk senantiasa kami ingat akan kepedulian kami dengan sesama. Tuhan, saat ini kami akan melakukan ibadah. Kiranya Kau sertai dan Kau tuntun jalannya ibadah pada hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, seluruh jalannya ibadah kami serahkan hanya di dalam tuntunan-Mu, di dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita awali ibadah pada hari ini dengan kita bersama-sama memujikan nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 17, bait yang pertama, Tuhan Allah hadir.
pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah saat ini kita masuki di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, berisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umatmu lemah dan jadi debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalid pembela dan kawan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Baik, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkah serta penyertaan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Dan jika sebentar lagi kami mau mendengar serta menerima firman-Mu, bimbing kami dengan Roh Kudus, supaya kami mengerti, memahami, serta boleh mewujud nyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada ibadah saat ini terambil dari kitab Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai 31 yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah,
dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah pada saat ini adalah Aku Percaya dan Aku Bersaksi, yang bersama-sama kita dalami setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 29 sampai dengan 31. Aku percaya dan aku bersaksi. Itulah yang bersama-sama menjadi perenungan kita pada saat ini. Terutama ketika kita bersama-sama menghadapi situasi yang menjadi keprihatinan kita bersama, pandemik di tengah bangsa kita, yaitu virus COVID-19. Tetapi kita diajak untuk percaya akan kebangkitannya. Kebangkitannya yang memberikan pembangkitan harapan, memberikan kepastian akan apa yang menjadi doa dan harapan kita juga. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, percaya seperti yang sudah kita ketahui bersama, memiliki arti meyakini, mengakui yang benar dan nyata. Apa yang benar dan nyata bagi orang percaya saat ini? Yang benar dan nyata bagi orang percaya saat ini adalah kebangkitan Kristus. Tidak disangsikan lagi bagi orang percaya bahwa Kristus bangkit. Dan kebangkitan Kristus itu membawa konsekuensi-konsekuensi yang lain yang menjadi anugerah bagi kita. Karena kita mempercayai kebangkitannya, artinya kita juga mempercayai kemenangannya. Kita mempercayai kebangkitannya, maka kita juga mempercayai keilahiannya. Dengan demikian, itu sekaligus menjadi pengharapan yang besar bagi kita semua tentang situasi yang kita alami saat ini. Kita tidak sendiri, kita tidak berjuang sendiri, kita bersama Allah yang bangkit, yang kita percayai, dan itulah yang menguatkan kita bersama. Dan pada saat ini bukan hanya kita disebut orang-orang yang percaya, tetapi dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Kristus sendiri mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kata berbahagia di dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai makarios. Makarios bukan hanya memiliki arti berbahagia, tetapi makna yang lain dari makarios adalah diberkatilah, beruntunglah. Tetapi LAI memilih menggunakan kata berbahagialah. Agaknya ini menjadi pendalaman tafsiran yang sangat baik. Karena bagi orang percaya sekalipun, cukup sulit untuk bisa berbahagia. Karena berbahagia membutuhkan kesadaran. Kesadaran untuk berbahagia. Bahwa dirinya diberkati. Bahwa dirinya beruntung. Seperti dikatakan tadi, makarios, berbahagia, tetapi memiliki makna diberkatilah dan beruntunglah. Tidak semua orang percaya, tidak semua orang Kristen memiliki kesadaran bahwa dirinya diberkati setiap hari. Bahwa dirinya memiliki keberuntungan dari Tuhan setiap hari. Maka tidak setiap hari atau setiap saat
Orang Kristen bersyukur dan berbahagia. Ketika ada peristiwa yang menyulitkan hidupnya, kemudian dia merasa tidak diberkati. Dia merasa tidak beruntung. Ketika mungkin situasi saat ini sulit untuk berbahagia. Karena merasa bahwa situasi ini berat. Dan mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan memberkatinya dengan menjaga dan memelihara kesehatannya? Maka, mengapa LAI, para penafsir di Indonesia, memilih kata berbahagialah? Karena ini adalah kesadaran iman. Makarios memiliki arti diberkati juga, memiliki arti beruntung juga. Tetapi untuk memiliki kesadaran terus diberkati dan terus beruntung inilah orang yang berbahagia. Kita diajak saat ini untuk berbahagia. Kita diajak untuk memiliki kesadaran iman bahwa kita diberkati, bahwa kita beruntung. Kita masih bisa bersama-sama beribadah meskipun secara streaming, meskipun online. Itu adalah keberuntungan kita. Itu adalah berkat bagi kita. Karena tidak semua orang bisa menikmati ini. Seperti yang dinikmati oleh jemaat GKJ Kartasura. Mungkin ada yang kesulitan secara prasarana, mungkin juga ada yang kesulitan dengan orang-orang yang mumpuni melakukan streaming, atau mungkin juga ada yang di pelosok, atau bahkan yang sakit. Hari ini kita diajak bersama-sama memiliki kesadaran iman untuk berbahagia. Berbahagia karena kita diberkati, karena kita beruntung di dalam Tuhan. Dan lebih lagi berbahagia karena kita diberkati menjadi orang yang dipilih untuk percaya kepada Tuhan. Maka dengan demikian tema saat ini percaya kemudian bersaksi menjadi hal yang sangat menarik bagi kita. Mengapa kita harus bersaksi? Karena kita percaya. Apakah itu menjadi cukup? Mungkin banyak di antara kita yang mengatakan tidak cukup hanya percaya. Tetapi kita ditambahkan karunia lagi, berbahagia. Kita dipilih menjadi percaya, berbahagia karena kita diberkati, berbahagia karena kita beruntung di dalam Tuhan. Sekarang itu menjadi lengkap bagi kita dan kita memiliki rasa syukur. Dan kemudian rasa syukur itu mendorong kita untuk bersaksi. Yang menjadi persoalan, yang menjadi perenungan, yang menjadi refleksi kita, bersaksi menjadi sesuatu yang sulit mungkin di masa sekarang. Bersaksi menjadi sesuatu yang berat mungkin di masa sekarang. Kita harus melakukan physical distancing, berjaga jarak dengan yang lain. Kita tidak boleh keluar rumah jika sesuatu yang bukan hal penting. Mungkin kita berpikir lahan bersaksi kita menjadi berkurang. Tetapi kita dikuatkan pada saat ini melalui firman Tuhan yang dikatakan dalam ayat 30 dan 31 tadi. Dikatakan di sana Injil ini dicatat juga untuk mencatat tanda-tanda yang lain, tanda-tanda dari Tuhan. Tanda-tanda ini menjadi hal yang penting bagi kita. Artinya kita diajak untuk menyebarkan tanda-tanda juga. Jika dikaitkan dengan masa Paskah, ini adalah Minggu Paskah yang kedua, tentu kita diajak untuk membagikan tanda-tanda. Tanda-tanda kebangkitan Tuhan. Yang menjadi persoalannya dan refleksi kita, apakah kita mau menjadi bagian dari tanda-tanda kebangkitan Tuhan atau tidak? Atau kita menjadi pribadi yang hanya menerima tanda-tanda dari Tuhan itu? Hanya menerima tanda kebangkitan itu kemudian berdiam diri saja dan tidak mau membagikan. Injil ini dicatat untuk mencatat tanda-tanda, juga membagikan tanda-tanda itu. Dan kita adalah bagian dari tanda-tanda itu. Tanda-tanda kebangkitan Tuhan. Lalu, apa yang bisa kita kerjakan?
Dan bagaimana bersaksi kita dengan membagikan tanda-tanda pada refleksi Paskah minggu kedua ini yang adalah tanda kebangkitan Tuhan. Saat ini yang dibutuhkan banyak orang adalah kebangkitan. Kebangkitan dari rasa takut, kebangkitan dari rasa khawatir, kebangkitan dari keputusasaan. Maka kita diajak saat ini membagikan tanda-tanda kebangkitan. Kebangkitan harapan, kebangkitan iman, kebangkitan rasa syukur yang harus kita bersama-sama bagikan. Itulah cara bersaksi kita di tengah keterbatasan kita. Tentu kita adalah manusia, makhluk sosial yang suka berbagi. Bisa kita lihat jika kita di grup keluarga, grup gereja, grup pekerjaan, ada beberapa di antara kita yang senang sekali berbagi. Entah berita apapun itu, entah himbauan apapun itu, kita senang berbagi. Nah, hari ini kita diajak, cara bersaksi kita adalah kita diajak untuk memberikan kekuatan, membangkitkan pengharapan, membangkitkan keberanian, membangkitkan nalar budi. Itulah ajakan kita pada saat ini. Apa yang bisa kita bagikan melalui media sosial harus dengan nyawa dan kesadaran yang demikian. Atau kita juga bisa melakukan hal-hal kreatif meskipun di rumah. Kita yang memiliki kemampuan, sumber daya, bisa membuat bersama-sama tentang bagaimana cara membuat hand sanitizer, bagaimana cara membuat masker, atau bahkan membuatnya, lalu bisa dibagikan kepada yang lain. Itu juga bagian dari cara kita bersaksi di situasi saat ini. Atau kita juga bisa mengajak orang lain melakukan jam-jam doa, menghimbau jemaat, menghimbau keluarga kita, melakukan jam-jam doa. Mari semua pada jam sekian kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk siapa saja yang menjadi korban. Kita berdoa untuk siapa saja yang saat ini terdampak pandemi COVID-19 dan seterusnya. Itu adalah panggilan kita bersama saat ini. Sekali lagi, kita bisa bersemangat untuk bersaksi jika kita punya kesadaran bahwa kita diberkati, bahwa kita beruntung di dalam Tuhan. Maka kita bisa berbahagia dan bersyukur telah dipilih Tuhan menjadi orang percaya, dan kemudian kita bisa membagikan tanda-tanda kebangkitan itu bagi siapa saja. Tuhan memberkati. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam kerendahan hati kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang rahmani dan rahimi, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mensyukuri segala kasih karunia dan nikmat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami saat ini begitu merasakan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami, memelihara iman kami, memelihara kesehatan kami, memelihara jasmani kami dengan segala kebutuhan yang kami perlukan. Sungguh pada saat ini dengan segala cinta kasih dan karunia itu memampukan kami bukan hanya bersyukur, namun juga memampukan kami untuk menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam
tangan kasih Tuhan. Karena kami percaya sama seperti hari-hari kami sebelumnya yang penuh dengan rahmat Tuhan, begitu juga dengan hari-hari kami di depan. Kami yakini dan kami imani penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dan pada saat ini perkenankan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan juga untuk seluruh dunia, terutama untuk Indonesia, para pemimpin kami dan wakil kami yang ada di pusat sampai dengan yang bersama-sama dengan kami. Kiranya setiap hal yang disampaikan, himbauan, kebijakan, mampu bersinergi dengan masyarakat. Kami juga dengan demikian tentu atas ketaatan dan kepatuhan masyarakat juga, situasi pandemi COVID-19 ini juga dapat segera berlalu, segera berakhir. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang berjuang di garis depan, atau bahkan jemaat GKJ Kartasura yang juga adalah tenaga medis. Senantiasa Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kesabaran, dengan ketulusan, sehingga setiap tugas dan pelayanan mereka sungguh membuahkan kesembuhan bagi setiap pasien. Begitu pula dengan para ilmuwan yang berusaha mencari vaksin untuk virus ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga segera ditemukan, dan itu menjadi kesembuhan bagi setiap pasien, menjadi kelegaan bagi seluruh dunia. Pada saat ini juga kami juga berdoa untuk seluruh pasien COVID-19. Tentu juga Tuhan berkati, ada sukacita dalam hati mereka, ada kegembiraan dalam hati mereka, karena seperti firman-Mu, hati yang gembira adalah obat. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Kartasura, dalam setiap pelayanannya, dalam setiap kegiatannya, untuk tugas panggilan, pemeliharaan iman, serta pewartaan kasih di dalam keterbatasan saat ini. Karena pandemi COVID-19, Tuhan tetap memberkati dan menyertai setiap majelis, komisi, tim Pokja, sehingga meskipun dalam situasi yang terbatas, seluruh pelayanan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan situasi, dan kemudian menjadi saluran berkat bagi jemaat, pemeliharaan iman bagi jemaat, dan pewartaan kasih bagi warga sekitar gereja ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Lydia, untuk keluarganya, senantiasa di dalam pelayanannya Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan segala hikmat dan kekuatan dari Tuhan, sehingga tentu menjadi saluran berkat bagi jemaat GKJ Kartasura. Kami sungguh menyerahkan Ibu Pendeta Lydia dan keluarganya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang menghadapi situasi saat ini. Senantiasa kami percaya Tuhan memelihara kehidupan jemaat, mencukupkan segala kebutuhannya, dan memampukan jemaat untuk menyelesaikan segala pergumulan kehidupan mereka. Begitu pula untuk anak-anak kami yang harus belajar di rumah. Tuhan pun juga memberkati dengan semangat belajar yang baik, tetap mempersiapkan diri di tengah situasi saat ini, karena kami yakin dan percaya akan rancangan Tuhan bagi anak-anak kami ini. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang juga di dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup. Kepada mereka Tuhan pun juga menganugerahkan apa yang menjadi pengharapan mereka,
yang mencari pengharapan, yang mencari pekerjaan di tengah situasi saat ini, bahkan menemukan kesempatan-kesempatan, membuka lapangan pekerjaan untuk yang lain juga. Atau yang mencari pasangan hidup pun juga bisa menemukan apa yang sudah Tuhan sediakan, serta membangun keluarga di dalam Kristus Yesus. Dan pada saat ini ya Bapa, kami bersama-sama bersatu hati berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 427 bait 1 dan 2, Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur berbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan
Yesus Kristus. Marilah bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah?